Oke, saya mau memberikan sedikit gambaran tentang tipe soal di penalaran analitis ini atau kemampuan verbal yang sebenarnya adalah dituntut teman-teman menentukan kesimpulan dari informasi yang diberikan. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana kemampuan ya peserta tes itu mampu menganalisis informasi sehingga berdasarkan informasi tersebut itu teman-teman menentukan kesimpulan apa yang dapat kita peroleh berdasarkan informasi. Informasi apa yang dimaksud biasanya ya disajikan dalam bentuk pernyataan. Jadi boleh saya maksud bahwa yang saya kategorikan informasi di sini adalah pernyataan. Pernyataan itu saya berikan levelnya ada di low ya, medium, kemudian high. Jadi boleh bahasanya begini mungkin. Pernyataan itu ada yang sifatnya sangat memberikan informasi atau sangat informatif, kemudian sangat informatif ya. Kemudian levelnya selanjutnya berada di level sedang. Contoh misalnya ya, informasinya jika ini yang mudah teman-teman pahami, contoh dalam sebuah kelas ada beberapa posisi duduk, misalnya ini Ani, ini Tuti, Ani dan Tuti. Ini sebelah kiri Ani ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jika saya katakan bahwa Tuti duduk sebaris dengan Ani, duduk sebaris dengan Ani, berarti informasi tersebut atau pernyataan tersebut berada di level paling rendah. Sebaris itu sangat mungkin dia berada di sebelah sisi kiri atau berada di sisi kanan. Jadi ini kanan, ini kiri. Level yang sangat rendah. Ini. Kemudian untuk level sedang biasanya ditandai dengan penjelasan tambahan. Tuti duduk di sebelah kiri Ani. Jadi di sebelah kiri Ani ada dua kemungkinan. Bisa misalnya ini di kursi nomor 1, ini di kursi nomor 2 ya. Jadi Tuti duduk di sebelah kiri Ani berarti ada kemungkinan berada di kursi nomor 1 ataukah berada di kursi nomor 2. Ini level informasinya atau pernyataannya itu ada di level sedang. Jadi kemungkinan untuk duduk di sebelah kanannya itu sudah tidak ada lagi, berarti yang mungkin adalah 1 dan 2. Ini pernyataan yang level informasinya atau yang sifatnya berada di level sedang. Kemudian yang level high yang sangat informatif atau yang boleh kita kategorikan kategori pernyataannya yang sifatnya pasti. Jadi sifatnya pasti. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata tepat di sebelah, tepat setelah dan seterusnya ya. Ya, tepat di penggunaan kata tepat. Contoh, Tuti duduk tepat di sebelah kiri Ani. Berarti kata tepat duduk di sebelah kiri Ani akan menunjukkan bahwa pasti Tuti berada di sebelah kiri A. Tidak ada posisi lain yang mungkin ditafsirkan oleh pembaca bahwa Tuti mungkin di nomor 1 atau di nomor yang lain nih. Semua pembaca pasti atau menyimpulkan bahwa Tuti akan berada di kursi nomor 2. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata tepat di, tepat setelah, tepat sebelum itu. Ini ditandai dengan penggunaan kata tepat. Ataukah misalnya ditandai dengan penggunaan nomor urut tertentu. Jadi misalnya saya katakan Tuti duduk di bangku nomor 2. Itu sudah jelas atau pernyataannya itu pasti, tidak akan ada penafsiran lain. Itu mungkin bahasanya ambigu, tidak ada penafsiran lain yang mungkin ditimbulkan dari pernyataan tersebut. Jadi mungkin teman-teman bisa memahami dulu sifat dari setiap pernyataan yang disajikan. Untuk memulai mengerjakan soal, selalulah kita mencari pernyataan yang levelnya ada di level pasti ya. Jadi menggunakan pernyataan untuk memecahkan kasus atau menggunakan informasi untuk menyelesaikan kasusnya atau pertanyaannya itu tidak harus secara berurutan, tetapi yang teman-teman harus tentukan di level sifat informasinya, apakah dia di level kategori high, medium, dan low. Itu yang perlu
tentukan dulu. Nah, untuk tipe soal penalaran analitis ini biasanya selalu disajikan dalam sajian high order thinking skill. Makanya untuk level soalnya itu paling sering berada di level sedang sampai sulit ya, sedang sampai sulit. Makanya untuk level soal ini teman-teman mungkin saja menghabiskan waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Sehingga jika kita mengerjakan lebih dari 1 menit itu sebenarnya telah mengambil waktu soal lain ya, waktu atau jatah soal lain untuk mengerjakannya. Jadi sebenarnya manajemen waktunya harus diperhatikan. Jika memungkinkan bahwa soal-soal sebelumnya itu telah dikerjakan di bawah dari jatah waktu yang lain, misalnya jika dibagi kemarin kalau saya tidak salah 54,5 detik, berarti jika rata-ratanya di bawah waktu itu berarti soal penalaran analitis ini bisa dikerjakan lebih dari 1 menit. Ada beberapa soal yang paling sering muncul ya, dari beberapa soal penalaran analitik yang paling sering muncul. Saya meranking dari urutan 3 teratas. Yang paling sering muncul adalah urutan atau susunan objek, posisi duduk, kemudian pilihan objek tertentu. Ini yang paling sering muncul untuk 3 kasus teratas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan menyajikan satu tipe soal urutan objek. Tipe soal urutan pada soal analitik ini adalah tipe soal yang levelnya paling mudah ya. Jadi wajib sapu bersih untuk soal apapun yang mengurutkan objek. Ada 2 tips yang bisa saya berikan di cara menjawab atau cara mengerjakan langkah-langkah ya. Yang pertama adalah baca pernyataan terlebih dahulu. Ini saya mau bedakan baca pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin pada soal ya, yang saya maksud soal adalah ketika kita mulai dengan 6 peserta tes SKB PNS 2001 itu adalah soal. Soal itu ada pernyataan dan pertanyaannya. Itu ada pernyataan kemudian ada pertanyaannya. Mungkin seperti bahasa Indonesia ada bacaannya kemudian ada pertanyaannya. Selalulah mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya adalah dari urutan berikut ini, teman-teman mulai dari sini ya, dari urutan berikut manakah yang memenuhi persyaratan tersebut. Jadi dari urutan berikut sudah tergambar bahwa teman-teman harus mencari urutan mana yang tepat berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku biasanya ya teman-teman bisa kenali dengan bentuk ya, dalam bentuk balet biasanya ataukah narasi-narasi pendek yang disusun seperti contoh disajikan. Nah, jadi baca pertanyaan terlebih dahulu. Mengapa baca pertanyaan terlebih dahulu? Karena sangat memungkinkan ketika teman-teman mengerjakan soal dengan terlebih dahulu membaca pernyataan dari awal peserta SKB, kemudian tiba-tiba membaca pertanyaan, tentu dalam menyelesaikan pertanyaan tersebut sangat memungkinkan akan kembali lagi untuk membaca soal dari awal. Itu sangat mungkin, sangat menghabiskan waktu jika tekniknya seperti itu. Jadi selalulah mulai dengan baca pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ketika mendapat dari urutan berikut manakah yang memenuhi persyaratan, tipe urutan, tekniknya adalah apa? Eliminasi jawaban yang salah. Jadi saya tidak menganjurkan untuk mencari jawaban yang benar. Itu lebih sulit dibandingkan teman-teman mencoret jawaban yang salah. Itu lebih sulit ya mencari jawaban benar dibandingkan mencoret jawaban yang salah. Jadi gunakan teknik cari jawaban yang salah kemudian keluarkan. Cara mencari ini kita mulai dengan melihat opsi A dulu, kemudian cocokkan dengan jawaban dan pernyataan pada soal. Kita lihat E, F, A, C, B ya, ini berarti dalam bentuk huruf. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman membaca mulai 6 peserta. Untuk tipe soal urutan cukup memperhatikan peraturan sebagai berikut. Poin pentingnya adalah di syarat dan ketentuan berlaku. Tipe urutan sangat memungkinkan teman-teman tidak perlu membaca bagian awal, tetapi yang penting adalah syarat dan ketentuannya saja, syarat atau ketentuan. C akan maju pada urutan keempat atau terakhir. Lihat opsi A. C pada urutan untuk mengurutkan paling umum ya. Paling umum itu ya sesuai dengan kita menulis juga dari kiri ke kanan ya, orang Indonesia kiri ke kanan nah, yang bukan Arab tulisan. Dari E, F, A, C itu urutan 1, 2, 3, 4, C urutan keempat. Bisa. Jadi A bisa betul. Kemudian yang berapa sudah pasti salah ya, karena urutan
3 coret. Kemudian yang Charlie boleh urutan keempat atau terakhir. Keempat benar, terakhir juga bisa benar. Terakhir bisa benar yang delta, kemudian yang error keempat bisa benar. Sampai sini hanya satu yang tidak masuk. D mendapat nomor urut ketiga setelah A. Kita cek. Yang opsi A, D mendapat urutan ketiga setelah 1 A ini ya. 1, 2, 3. Urutan ketiga setelah A. Betul. Lihat lagi C. Jadi tinggalkan yang B ya. Tidak perlu lagi. Adik sudah salah. D urutan ketiga setelah A. Kita hitung dari A. 1, 2. Salah. Ini urutan ketiga. D urutan ketiga setelah A. 1, 2, 3. Bisa benar. Kemudian yang error D ini urutan kedua setelah A. Error salah. Masih ada 2 kemungkinan. Baca lagi pernyataan selanjutnya. B akan diwawancarai sebelum C. B akan diwawancarai sebelum C. Untuk opsi A ini setelah C nanya ya, karena C dulu baru B. Harusnya B dulu baru C. Berarti A salah. Yang benar adalah delta ya, B akan diwawancarai sebelum. Masih ada pernyataan yang teman-teman belum baca tetapi sudah menemukan jawabannya. Ini sangat mungkin. Jadi dalam mendapat jawaban D ya cepat tinggalkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lihat contoh soal nomor 2. Banyak sekali model kasus sehingga teman-teman harus memang banyak latihan ya mengerjakan soal, karena soal seperti ini sangat mungkin untuk kasus-kasus, berbagai macam kasus, sehingga untuk bisa mengerjakannya teman-teman harus membuat catatan ya. Jadi bukan hanya hitungan atau matematika, berhitung, numerik yang teman-teman gunakan catatan. Di tipe soal ini juga sangat memerlukan catatan. Nah, ada 2 tips yang bisa saya berikan. Jika modelnya itu adalah bentuk atau susunan tertentu, teman-teman boleh buat petanya. Ya, catatannya kira-kira seperti apa, gambarannya seperti apa. Kemudian dalam membuat catatan itu, teman-teman buatlah sesingkat mungkin. Contoh ya, jika catatannya harus menggunakan kata Anto, Boni, Caca, maka gunakanlah inisial namanya saja. Ya, biasanya teman-teman bisa tandai itu dengan huruf awal di setiap nama. A, Anto untuk A, B, C, D, E, dan F. Itu masing-masing berbeda. Nah, ingat tipsnya adalah untuk mengerjakan dengan cepat selalu mulai dengan membaca pertanyaan. Oke, kita coba jawab manakah pernyataan yang benar. Jadi mencari pernyataan yang pasti benar. Kursi Boni berada di tangga. Ini posisi kursi berarti sama dengan posisi duduk. Baca soal, tentukan bentuk duduknya. Iya, sebuah kelompok yang terdiri dari Anto. Ini teman-teman tidak perlu membaca terlalu jelas untuk nama. Ketika membaca soal di awal, Anto, Boni, Caca sekilas saja. Kemudian menonton, mereka mendapatkan tempat duduk di tribun dengan 3 kursi di tangga 1. 3 kursi di tangga 1 dengan nomor 1, 2, 3. Dan 3 kursi di tangga 2 dengan nomor 4, 5, 6. Jadi yang saya maksud petanya teman-teman bisa buat mungkin seperti ini. Di baris pertama atau di tangga 1, di tangga pertama nomornya 1, 2, 3, kemudian di tangga kedua 4, 5, 6. Ini petanya yang saya maksud. Kemudian bisa buat berdasarkan syarat dan ketentuan. Anto memiliki kursi 2. Jadi Anto di sini ya. Sekarang Boni tidak boleh duduk berdekatan dengan Eka. Apakah sudah bisa ditentukan letak Boni di mana, Eka di mana? Belum ya, lewati saja. Anto tidak boleh duduk berdekatan dengan Caca. Jika Anto berada di tangga 1, berarti Caca tidak boleh di sini ya. Sudah tidak mungkin karena pasti berdekatan. Seandainya Anto di ujung, ya mungkin Caca di sini, itu juga tidak berdekatan. Tetapi posisi Anto di tengah, berarti jika saya letakkan Caca di tangga 1 sudah pasti menyalahi pernyataan 3. Anto tidak boleh duduk berdekatan dengan Caca. Berarti apa yang bisa disimpulkan bahwa Caca berada di tangga 2. Apakah dia di nomor 4, 5, 6? Belum dapat dipastikan. Kursi Dendi tidak boleh di atas atau di bawah kursi Eka. Apakah pernyataan ini sudah bisa menentukan kita untuk menentukan posisi Dendi dan Eka? Itu belum tentu. Kalau begitu cocokkan
jawaban yang tersedia, kursi Boni berada di tangga 2. Itu belum pasti. Kursi Caca berada di tangga 2, ini sudah pasti, sudah jelas. Oke, berarti jawabannya adalah sekarang apakah Boni dan kursi Caca atau kursi Eka dan Denny sudah bisa ditentukan, itu ternyata berdasarkan informasi itu belum bisa dipastikan tepatnya di mana. Ini banyak sekali kemungkinan jika posisinya hanya sesuai dengan informasi ini. Tetapi apa yang dapat disimpulkan bahwa sudah pasti Caca duduk di kursi atau di tangga 2 karena dia tidak boleh berdekatan dengan Anto. Itu yang bisa kita simpulkan. Kita masuk di posisi duduk sama masih tipe urutan, gunakan teknik tadi seperti nomor 1. Kembali lagi gunakan teknik eliminasi jawaban yang salah. Jadi sebenarnya teknik ini sebenarnya relatif, tetapi secara umum itu yang paling mungkin lebih cepat ditemukan jawabannya adalah dengan mengeliminasi jawaban yang salah dibandingkan teman-teman menyusun sendiri berdasarkan pernyataan. Jadi tinggalkan cara menyusun sendiri. Kenapa? Karena jawabannya tersedia. Hanya sedikit melirik ke atas, teman-teman sudah bisa menentukan yang mana benar, yang mana salah. Kita coba sama-sama, mudah-mudahan saya juga. Selalu dimulai dengan manakah urutan tempat duduk yang mungkin. Berarti mengurutkan. Cek kembali model duduknya. Nah, sekarang 6 orang duduk menonton bioskop. Mereka baca sekilas saja di nama, kemudian bangku dinomori 1 sampai 6 dengan angka 1 paling kiri. Nah, jadi sebenarnya meskipun tidak membaca ya membaca 1 dengan angka 1 paling kiri, ya umumnya selalu dimulai dengan dari kiri ke kanan, ya dari kiri ke kanan. Jika diurutkan berdasarkan urutan objek yang ada pada jawaban. Jadi berikut adalah posisi duduk mereka. Ini tidak perlu. Jadi selalu cukup memperhatikan poin pentingnya di model baletnya ini. Andi ada di bangku 4, sama berarti boleh dicek yang A ada di bangku 4, betul. Andi di 3, berapa salah. Yang Charlie ada di 4, bisa betul. Yang Delta ada di salah. Oke, yang error ada di pertama, salah. Ini kan nanti monitornya teman-teman tidak mungkin untuk mencoret monitor, boleh gunakan trik. Teman-teman tulis opsi A, B, C, D, E di catatannya, kemudian coret di setiap huruf A, B, C, D, dan E. Yang mana yang salah? Oke, mana yang tercoret? B, D, dan E yang tercoret. Sisa A. Kita lihat lagi. Cantika dan Eno duduk di bangku sebelah kiri bangku Bella. Cantika dan Eno duduk di sebelah kiri bangku Bella. Oke, ini sebelah kiri ya. Bisa benar. Yang Charlie, Cantika dan Eno di sebelah kiri bangku Bella. Bisa benar. Berarti lewat lagi di pernyataan kedua. Denny duduk di sebelah kiri Cantika. Posisi Denny ini di sebelah kanan Cantika ya. Tadi kalau mulai dari kiri ke kanan, ini di sebelah kanan Cantika. Berarti Alfa salah ya, betul tadi. Yang jawab penjelasannya yang benar adalah Charlie ya. Untuk tipe soal posisi duduk ini yang sering sekali, utamanya di 2018 dan 2019 banyak sekali teman-teman peserta tes yang pernah mendapatkan soal ini, dan sangat mungkin untuk kita prediksi akan muncul kembali di tahun ini. Jadi beberapa tipe soal posisi duduk. Yang pertama tipe bentuk tertentu. Bentuk tertentu artinya berbagai bentuk model. Biasanya mungkin tipe duduk di bioskop yang ada di baris pertama, kemudian di baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Ini model tertentu. Ini biasanya dibuat dengan penomoran-penomoran tertentu. Ini teman-teman bisa kenali untuk model itu. Kemudian untuk model duduk ada meja ya. Untuk model duduk pada meja, meja berbentuk persegi panjang. Ini modelnya mungkin intinya segi 4. Mungkinkah persegi atau persegi panjang, ini sangat mungkin bisa bervariasi. Segi 4, intinya segi 4. Kemudian meja bundar. Untuk meja segi 4, misalnya ya, si A ini si A, kemudian ini si B, ini si C, ini si D, E, dan F. Jika saya mengatakan A
duduk berhadapan dengan D. Ini makna berhadapan. Ya betul, A berhadapan dengan D. Tetapi jika saya menggunakan kata berseberangan, A berseberangan dengan E, A berseberangan dengan F, A juga berseberangan dengan duduk pada sisi yang berbeda. Nah, tetapi untuk penggunaan kata berhadapan itu maknanya tepat di depan orang yang dimaksud, yaitu makna berhadapan. Sementara untuk duduk melingkar, ya untuk duduk melingkar ya. Yang ini yang perlu teman-teman perhatikan. Penggunaan kata berhadapan, nah ini yang kali-kali membingungkan. Si A berhadapan dengan si D, atau saya mau katakan si A berseberangan dengan si D. Oke. Jadi penggunaan kata berseberangan dan berhadapan pada duduk melingkar itu maknanya sama. Tetapi pada meja segi empat atau meja persegi panjang ini itu maknanya berbeda. Itu teman-teman harus pahami kondisi mejanya. Ya ini kata kuncinya ya. Jadi jika mengerjakan soal untuk duduk melingkar, kata berhadapan dan berseberangan itu maknanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini.